Tidak ada sebab juga dan tidak waktunya. Dan yang terutama namanya afdal. Yang terutama air terafdal pada menyelah antara sekalian jari kaki yang jadi kaki itu dengan kelingking tangan kiri. Bahwa dimasukkannya kelingking itu datang dari bawah pada antara segala jari kakinya, dimulainya daripada pihak kelingking jari kaki kanan. Tadi itu minar khinsar al-yumna tadi kanan. Hingga sampai kelingking jari kaki kiri. Nah, itu afdal. Afdalnya itu kaifiat namanya, kaifiat afdal. Jadi dari kelingking kanan, kaki kanan sampai ke kelingking kaki tadi namanya minal khinsar ilal khinsar bil khinsar. Yang afdalnya antara mana tadi kelingking kanan, kelingking kiri yang afdal? Kelingking kiri. Kelingking kiri. Tapi kalau bicara boleh, silakan kelingking kanan. Tapi kalau bicara afdal kelingking kiri. Dari atas boleh, tapi kalau bicara afdal dari bawah. Karena yang demikian itu mudah serta memeliharakan sunnah mendahulukan kanan. Namanya sunnah tayammum. Kalau sunnah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, namanya sunnah apa? Tayammum, bukan tayammum. Tayammum dari kata yumna. Al-yuman maknanya kanan. Tayammum mendahulukan yang kanan. Tayammum alal yusra. Sunnahnya namanya sunnah tayammum, mendahulukan yang kanan. Atau taqdimul yumna ala yusra, namanya sunnah tayammum, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Sunnah tayammum dari kata yumna. Hingga sampai kelingking jari kaki kiri. Karena yang begitu mudah serta memeliharakan sunnah mendahulukan kanan atas kiri. Karena Nabi SAW adalah ia menyuruhkan dengan menyela sekalian jari tangan dan kaki. Dan lagi adalah Nabi SAW menggosok dengan kelingkingnya akan sekalian jari kakinya. Jadi artinya yang afdal, jadi kanan boleh nggak jari kelingkingnya? Boleh. Nabi melakukannya, tapi kalau bicara afdal, kelingkingnya kelingking kiri, tangan kiri. Tetapi tempat sunnah menyela antara sekalian jari itu, jika sampai air kepadanya dengan tiada disalati akan dia. Jadi sunnah menyela antara sekalian jari itu, jika sampai air kepadanya dengan tiada disela akan dia. Air sampai kalau tidak jika sampai air kepadanya dengan tiada diselati. Air masuk ke sela-sela jari dengan tanpa disela. Air sampai ke sela-sela jari dengan tanpa disela. Artinya kalau tanpa disela dia nyampe, kita sela lebih sunnah. Orang kaki jari-jarinya atau tangannya gede-gede, tebal-tebal, dempet-dempet. Kan kalau kurus mah jadi orang renggang ya. Kalau yang kayaknya dempet. Dengan tanpa disela, air itu nyampe ke sela jari. Dia sela, sunnah dapatnya. Paham ya? Air sampai ke sela jari tanpa disela, tanpa kita sela-sela tuh, tanpa diselati. Air nyampe ke sela, kita sela tuh, tahlil asabi, menyela dengan jari, kita sela dapat sunnah. Lalu kalau tanpa disela air nggak masuk ke sela jari, wajib. Paham nggak? Jadi tahlil asabi bisa jadi sunnah kalau tanpa disela tuh, jari ke tengah-tengah jari, air udah sampai kena air wudhu atau kena ketika dia mandi. Tapi karena dia badannya tebal, gitu ya, kaki jarinya gede-gede, tangan kakinya
Kalau nggak disela pakai jari, air nggak masuk ke jari. Nah itu jadi bukan sunnah, tapi wajib. Gitu ya. Jadi kapan takhlilul asabi menyela jari itu sunnah? Ya kalau tanpa disela air masuk ke tengah, ya sela jari. Tapi kalau nggak disela, nggak masuk air, tapi kalau disela baru masuk air, berarti selanya bukan sunnah tapi malah wajib. Mudah sampai sini ya.